KPU DKI Jakarta resmi menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 dengan raihan 50,07%. Kalau melihat angka ini sebetulnya tidak jauh beda atau bisa dikatakan tidak beda sama sekali ya dengan proses rekapitulasi suara di tingkat kota kabupaten yang sudah selesai beberapa waktu lalu. Dengan raihan 50,07% ini, Pramono Rano mencatatkan kemenangan di semua wilayah kabupaten kota di Jakarta ini, mulai dari Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Pusat, Barat, Timur, Selatan, dan juga di Utara. Ini semuanya rata dimenangkan oleh Pramono Anung Rano Karno. Kemudian tadi pada saat proses rekapitulasi sempat diwarnai ada sedikit dinamika begitu ya, ada sedikit dinamika ketika kubu dari RK Suswono memilih untuk walk out dari proses rekapitulasi yang pada saat itu sebetulnya masih berlangsung begitu. Kemudian dari kubu Darmakun juga menolak untuk menandatangani berita acara rekapitulasi meskipun menurut mereka data yang diflorkan atau yang disampaikan oleh pihak KPU DKI Jakarta itu sama dengan data yang mereka miliki, tapi mereka menolak untuk menandatangani. Kalau kita melihat di atas kertas angka 50,07%, berarti bisa kita simpulkan bahwa Pilkada Jakarta ini berlangsung satu putaran. Tetapi yang masih menjadi tanda tanya kira-kira apakah ada yang mempersoalkan atau membawa hasil Pilkada Jakarta ini ke Mahkamah Konstitusi? Kita tunggu babak selanjutnya. Prabowo sahkan UU DKJ, tanda resmi dukung pemindahan ibu kota ke IKN. Guys, akhirnya Prabowo udah ngesahin Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ setelah ditunggu banyak pihak. Tapi ya, dengan disahkannya aturan ini, otomatis sekarang Indonesia lagi nggak punya ibu kota negara loh. Dan mau nggak mau, ya artinya Prabowo dukung program Jokowi, yaitu pindah pusat pemerintahan ke IKN. Kalau bagi Saiful Anam dari Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia, sekarang ini secara hukum memang Indonesia nggak punya ibu kota negara guys. Soalnya Jakarta yang awalnya ada UU DKI diubah jadi UU DKJ. Secara nggak langsung ya Prabowo udah pindahin tuh ibu kota negara ke IKN. Tinggal tunggu keputusan presidennya aja. Kalian setuju apa nggak nih guys? Ibu kota negara pindah ke IKN dan nggak lagi di Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang didukung oleh Anies Baswedan di Jakarta unggul. Jadi keberadaan Anies Rashid Baswedan tentu memiliki dampak yang signifikan ya, bagi Pram Rano di Jakarta. Jadi disupport anak abah, Pram Rano unggul. Nyanyi dong bang, nyanyi bang. Nyanyi dong. Buat apa Eka? Buat apa Eka? Eka itu tak ada gunanya. Sayonara karma. Buat apa Eka? Buat apa Eka? Eka itu tak ada gunanya. Apa sih sebenarnya yang mau ditunjukkan gitu dari aksi konvoy pada malam hari ini? Ini aksi kita spontanitas bang ya, kita spontanitas nggak ada pengerahan massa sama sekali, dan ini juga murni teman-teman karena mereka ngerasa suara mereka terwakilkan. Ini momen demokrasi kita bisa jaga demokrasi di Jakarta, kita bisa memenangkan Mas Pram dan Bang Dul hari ini di Jakarta khususnya. Jadi ya ini buat mereka. Ini suara anak Jakarta, suara asli anak Jakarta tanpa uang, tanpa aran dari pimpinan. Jakarta menyala, Jakarta menyala, Jakarta kota merdeka. Harapannya untuk Persija di kepemimpinan Bang Pram dan Bang Dul. Harapannya nggak muluk-muluk. Persija bisa main di Jakarta dan sarana prasarana diperbaiki di Jakarta. Jakarta menghukum Jokowi. Dengan apa? Tentu dengan tidak memilih siapa yang di-endorse oleh Jokowi. Di situ ada Prabowo, tapi tentu kita lihat dalam konteks Prabowo seperti yang tidak mandiri. Seperti ketika juga Prabowo membuat video untuk Lutfi dan Taji Yasin. Tampak sekali wajahnya tidak tulus gitu, seperti berada dalam tekanan.
Ini yang menarik ya dalam peta politikan Indonesia hari ini, sehingga kemarin kita sempat bahas, hari ini presidennya siapa sih sebenarnya? Prabowo atau Jokowi sih? Gitu ya. Kalau tidak ada Dharma atau Dharma di bawah ini, tampaknya angka ke Pramono Anung. Tapi Jakarta juga dahsyat, 12 partai politik. Meskipun kesini kita lihat ya, Nasdem dan PKB bahkan katanya bikin sekretariat bersama untuk mendukung Pramono Anung. Tapi katakanlah dari kesepakatan awal itu ada 12 partai politik yang menggawangi Ridwan Kamil Suswono. Tapi angkanya di bawah Pramono Rano yang didukung oleh satu saja partai parlemen, yaitu PDIP, tambah partai non parlemennya Hanura. Tapi yang signifikan apa? Ya anak Abah. Anak Abah yang kemudian membuat angka signifikan. Ini dari indikator. Coba kita lihat dari carta politika. Kalau hasil akhir malam nanti baru kelihatan ya. Ini akan satu putaran atau dua putaran. Tapi kalau kemenangan sudah tidak mungkin berubah. Ada di Pramono Anung Rano Karno. Ini data terakhir, data per jam 19:12. Jadi kira-kira setengah jam yang lalu ya. Data yang sudah masuk 99,50%. Ini udah nyaris 100%. Kalau kita lihat dari carta politika, ini 50%. Ini satu putaran selesai. Suara masuk 100%. Perbedaannya hanya di mana ya, 0, sekian persen. Carta politika SMRC 51%, bahkan lebih tinggi lagi. Ridwan Kamilnya berkurang 1%. Data jam 7 kurang 1 menit. Terakhir dari LSI 50% juga. Data 99,50%. Jadi ada dari 4 lembaga survei, 3 menyatakan Pramono Anung Rano Karno di atas 50%. Jadi kalau logikanya gitu, kalau pakai mayoritas ya Pramono Anung Rano Karno satu putaran. Alhamdulillah ketika ini sudah didukung oleh Anies Rashid Baswedan dan relawan Anies. Luar biasa ya. Tapi memang di Jakarta lah kita tahu mayoritas warga yang lebih kritis, yang lebih rasional. Maka ini menunjukkan bahwa di Jakarta diawali ada penghukuman terhadap Joko Widodo. Karena memang kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, tampaknya masih yang di-endorse Jokowi yang menang. Tapi permulaan Jakarta sebagai epicentrum Indonesia, sebagai etalasenya Indonesia yang dilihat oleh dunia internasional, 12 partai itu kalah. Kubu pasangan Ridwan Kamil dan Suswono walk out saat rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang digelar Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Momen ini terjadi sebelum KPU Jakarta menetapkan hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024 di Hotel Saripan Pasifik Jakarta Pusat Minggu 8 Desember. Awalnya para saksi dari masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan untuk menyampaikan kejadian atau catatan khusus. Kesempatan pertama diberikan kepada kubu pasangan nomor urut 1 dan dilanjutkan ke pasangan nomor urut 2. Sementara saat diberikan kesempatan ke pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, suasana mulai memanas. Salah satu saksi dari kubu Pramono dan Rano heran bahwa hal yang disampaikan oleh pesaingnya masuk kategori keberatan atau kejadian khusus. Pihak kubu Ridho tak terima dan menganggap itu sebuah penilaian ke rivalnya. Mereka meminta kepada Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata agar pihak saksi Pramono Rano tak diberikan kesempatan berbicara. Namun kemudian para saksi kubu Ridho memberikan sebuah berkas ke pihak KPU dan memilih keluar ruangan. Nomor 1 dan paslon nomor 2 mengungkapkan atau mencatatkan keberatan atau kejadian khusus, nggak tahu kejadian khusus atau keberatan. Mohon maaf, tapi maaf, tidak, kami. ini bukan hal penilaian ke 03 Tua. Jadi tidak ya, perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Oke. Untuk itu juga kami izin. Saya lagi bicara pimpinan. Kami izin kalau misalnya Ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin kami mohon izin Ketua. Saya lagi kami bicara. Oke. Siap. Nanti aja, Bang. Nanti diserahkan dulu nanti. Ya. Iya. Oke.
Saya belum tanda tangan, Bang. Izin Ketua. Ya, sebentar, biarkan proses berjalan dulu. Saya persilahkan 03 dulu ya untuk menyampaikan. Jadi jangan diselak dulu. Iya. Silakan. Lagi... Tidak harus menanggapi, Bang. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. Izin Ketua, kami mundur dari sidang. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bang. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa peran Anies Rashid Baswedan begitu signifikan pada Pilkada Jakarta. Raja Jawa gelisah dan pasti akan cawe-cawe. Ya, sepakat saya ya Ahmad Munawar. Apa cawe-cawenya? Ini akan coba dipaksakan untuk 2 periode. Dan kemudian diguyur lagi uang. Mungkin dari oligarki ya.